Akibat yang dirasakan anak adalah anak merasa tidak diterima. Anak merasa tidak difahami perasaannya. Sehingga anak tidak nyaman lagi ada di tengah-tengah ayah bunda. Ini respon yang mungkin bisa saja terjadi ketika dalam situasi sulit. Orang tua mengalami situasi sulit juga dalam kondisi seperti ini. Tetapi ada respon kedua, yang ini yang diharapkan anak-anak. Mari ibu bantu, ayah bisa kok membantu adik. Ayah bisa kok membantu kakak. Barangkali yang sudah putra pertama, sudah punya adik, seperti itu. Atau beri dukungan, bisa kalau gini aja, yuk kita sama-sama kerjakan. Kalau begitu anak merasa diterima, anak merasa difahami perasaannya, merasa difahami kesulitannya. Anak nyaman dan akhirnya tenang. Ini penting sekali saya sampaikan di awal kepada ayah bunda, karena seringkali yang punya masalah itu kita, bukan anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak kita itu merasa tidak masalah, tapi bagi kita orang tua itu jadi masalah. Ini karena kadang-kadang kita kan kemudian merespon itu kalau tidak tepat. Nah, sekali respon kita tidak tepat, itu bisa membuat anak kemudian bertanya-tanya. Ketika membuat anak-anak tidak nyaman, ketika membuat anak-anak merasa perasaan atau dirinya kesulitannya tidak difahami, ini anak-anak kita yang ceria jadi murung. Anak-anak kita yang tadinya itu ingin mengungkapkan idenya itu jadi kurang berani. Karena apa? Karena salah respon. Ini menjadi penting sekali, sehingga Abun, ayah bunda semua, ayo sama-sama kita belajar mengelola diri kita ketika kita merasa kesulitan, karena anak-anak kita sekarang kondisinya memang sedang pada kondisi situasi di eksternalnya itu tidak normal. Mereka seharusnya sekolah nggak sekolah, mereka seharusnya bisa ketemu teman-teman sebayanya nggak boleh, dan sebagainya. Nah, ini ya menjadi orang tua tangguh. Ini semuanya kan orang tua tangguh. Insya Allah ayah bunda BA Restu 2 itu adalah orang-orang tua yang memang siap menjadikan putra-putrinya itu hebat, memilih. Saya tanya, ada yang rumahnya sampai Sengkaling, ada yang rumahnya lintas, jadi tidak hanya di Kecamatan Klojen, tidak hanya di lingkungan Kota Malang, tapi juga di luar Kota Malang. Itu artinya komitmennya luar biasa dari orang tua. Nah, mari sama-sama. Yang pertama adalah menjalin kedekatan dengan keluarga. Jadi ayah dengan bunda, bunda dengan yanda, ayah bunda dengan putranya, anak-anak, udah semakin dekat bercerita kepada mereka, menanyakan tentang perasaannya itu menjadi penting. Ya, meskipun menanyakan perasaannya nanti melalui bermain, nah kan begitu. Saling memberi penguatan, ya. Jadi bunda sama yanda, yanda sama bunda. Atau di rumah ada orang dewasa yang lain. Mungkin ada omnya, ada pakliknya, mungkin ada kakak yang sudah dewasa, mungkin di situ ada yangkong, ada yangtinya. Ini saling memberi penguatan. Karena itulah yang nanti akan membangun ya pribadi anak ketika mereka, anak-anak kita itu merasakan kondisi nyaman, kondisi yang komunikasi terbuka, sehingga anak-anak itu merasa diterima kehadirannya di tengah keluarga. Membangun komunikasi positif, lalu meningkatkan rasa empati. Jadi ketika anak-anak mungkin satu saat, aku capek, iya. Nah kan begitu, diiyani. Iya, ayah juga capek. Ayo sekarang kita rasakan capeknya bersama-sama. Ayo bun mendekat sini, kita rasakan capeknya bersama-sama bun. Nah kan begitu. Itu bisa jadi, itu ayah bunda yang lebih tahu ya, bagaimana bahasa yang biasa digunakan kepada anak-anak. Lalu memelihara harapan. Ya, kapan ya sekolah? Nah, bun, kapan ya sekolah? Iya ya, kapan ya sekolah? Ntar, ayah tanyakan sama Bu As. Ntar, bunda tanyakan sama Ustadz Eko. Pasti kalau sudah waktunya sekolah, nanti sama Bu As dikabari. Nah, kita di rumah saja dulu. Gimana? Jadi bahasa yang kita gunakan, bahasa-bahasa yang membuat anak-anak itu bahwa apa yang dia tanyakan pada kondisi seperti ini, harapan-harapan positif bahwa
kondisi ini tidak membebani, memang belum waktunya gitu. Dan yang keenam pastinya sebagai orang Islam kita bersyukur ya, kita kedepankan syukur kita apa yang kita alami setiap hari. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ayah bunda bisa kumpul sama putra putrinya, alhamdulillah putranya tetap lucu, anak-anak tetap ceria. Ini rasa syukur ini yang kemudian memberikan energi positif kepada ayah bunda. Insya Allah seperti itu, lalu akhirnya menjadi orang tua yang tangguh di masa seperti ini. Jadi sesi pertama seperti itu, ini bekal untuk ayah bunda untuk mengelola dirinya, ya, untuk mengelola bagaimana panjenengan semuanya itu nanti bisa mengajak mendampingi anak-anak bermain. Oke, materi ini mestinya sudah sering disampaikan Bu As, tetapi secara teori ingin saya sampaikan kembali. Siapakah anak usia dini itu? Putra putri yang sekarang di Restu 2. Baik itu tadi kan ada kelompok bermain ya tadi ya. Ada kelompok bermain. Kelas, ada kelompok B. Nah, kelompok bermain ini baru mau masuk ke BA. Yang sudah kelompok B mau masuk ke MI atau mau masuk ke SD, ya kan begitu ya. Tapi kan usianya tetap 0 sampai 6 tahun. Nah, ini usia dini semuanya, kan begitu. Nah, siapa anak usia dini itu? Ya, itu dari sisi umur. Yang kedua, ini usia emas. Betul-betul usia emas anak-anak ini. Jadi apapun yang mereka terima dari luar, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan, yang mereka alami, itu mudah sekali diterima. Jadi mudah menerima rangsangan dari lingkungan terdekatnya. Nah, lingkungan terdekat pertama dan utama adalah keluarga ayah bunda. Sebelum dimasukkan ke KB Restu 2, sebelum dimasukkan ke BA Restu 2, dari 0 sampai 2 mungkin 3 tahun, itu lingkungan pertama adalah di rumah ya bunda kan. Yang utama peran ayah, peran bunda. Keluarga mungkin ada kakak. Ya. Disitulah betul-betul peran orang tua, bahasa yang dikenalkan, komunikasi yang dialami, perasaan yang diterima anak-anak, situasi keluarga, pembiasaan-pembiasaan mengarah kepada akhlakul karimah, pembiasaan-pembiasaan mengenal Allah sebagai Tuhannya, pembiasaan-pembiasaan mengenal Nabi Muhammad sebagai teladannya, itu usia 0 sampai 3 tahun itu belum diwarnai dari guru-guru. Itu murni dari orang tua, lingkungan terdekat di rumah. Dan disitulah peran orang tua. Apakah orang tua mengaji setiap hari ba'da maghrib misalnya? Anak mendengar, anak melihat. Apakah orang tua ketika mau makan betul-betul mengajak anak-anak berdoa misalnya? Ataukah orang tua ketika di rumah bercanda, bermain, mengenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak misalnya. Itu betul-betul lingkungan keluarga ini pertama dan utama. Jadi ucapan, sikap, cara berkomunikasi, warna ini betul-betul di tangan ayah bunda sih. Mau mewarnai mereka dengan bahasa, kalau bahasa hadis itu kan mamin mauludin yuladu alal fitrah, kan begitu ya. Tidaklah dilahirkan seorang anak Adam, seorang anak manusia ya, kecuali dalam kondisi fitrah. Fitrah itu berarti ada potensi agama. Potensi agama itu dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu kan ketika janin ini 4 bulan dalam kandungan, itu dalam salah satu ayat itu kan Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka janin itu kan sudah menjawab, qalu bala syahidna. Nah, ini fitrah agama ini sudah mereka bawa, tetapi hadis itu kan dilanjutkan, fa'abawahu, tapi orang tuanya lah gitu, yuhawidanihi, yang menjadikan apakah Yahudi, au yunassiranihi, apakah Nasrani, au yumajjisanihi, apakah Majusi. Itu di tangan orang tua pertama. Nah, makanya orang tua itu guru pertama anak,
dan guru adalah orang tua kedua anak. Nah, ini harus klik ini. Sehingga apa yang diberikan di rumah sampaikan ke BA, ke sekolah, dan pendidikan yang ditanamkan di sekolah komunikasikan di rumah. Sehingga kedua orang tua ini betul-betul memiliki irama yang serasi dalam membentuk kepribadian mereka. Maka Bunda, Ayah, Bunda, kasih sayang menjadi pondasi kepribadian mereka. Nah, saya yakin ya, saya percayalah Ayah Bunda di BA Restu 2 ini adalah Ayah Bunda yang betul-betul menyayangi putra-putrinya, karena anak-anak kita adalah permata yang memang kita diamanai oleh Allah, sehingga kita semuanya yang dewasa ini menjaga lahir batin mereka, menjaga ibadah mereka, menjaga akhlak mereka, menjaga pergaulan mereka. Ayah Bunda memasukkan putra-putrinya di BA Restu 2 yang insya Allah memiliki visi misi menjadikan anak-anak yang religius, yang cerdas, yang berkarakter, yang berempati, dan seterusnya yang baik-baik. Nah, ini ya, itu anak usia dini. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi satu unik. Anak kita itu unik. Satu kan punya dua putra gitu, ayah, ibu sama, rezeki yang dimakan sama, lingkungan sehari-hari sama, kakak adik aja bisa berbeda itu. Apalagi dengan temannya yang beda orang tua, beda lingkungan. Bahkan kembar pun itu bisa berbeda. Nah, jadi panjenengan kalau memiliki barang unik itu kan mahal ya. Oh, barang ini unik. Iya, mahal karena unik gitu lah. Sehingga ayo kita jaga betul. Nah, keunikan yang diberikan Allah, yang dititipkan kepada kita, karena kita jadi orang tua yang nggak ada sekolahnya ya. Kalau S1, S2, S3 itu ada pendidikan, tapi menjadi orang tua itu betul-betul adalah alamiah. Karena itu, mari kita terima ini, keunikan-keunikan. Senang meniru, wah ini, imitasi betul anak-anak. Bunda hati-hati loh ya, Yanda hati-hati loh ya, karena anak-anak yang senang meniru. Jadi bahasa yang diucapkan Bunda, bahasa yang diucapkan Yanda, itu terekam begitu kuatnya. Gampang anak kita meniru. Kok ngomongnya begini? Yang ditiru siapa? Nah, kan begitu. Masa bermain. Jadi bagi anak-anak itu bermain. Jadi ayah bunda tolong. BA, TK, itu bermain. Belum sekolah. Itu usia dini itu bermain. Konsepnya semua bermain. Karena itu di BA Restu, di tingkat TK itu nggak ada ujian nasional, itu nggak ada. Karena konsepnya bermain. Sehingga ayah bunda jangan keliru. Dengan bermain itu anak belajar gitu ya. Jadi betul-betul itu istilahnya apa ya? Belajarnya anak-anak usia dini itu ya melalui bermain. Belajar membaca pun melalui bermain, belajar menghitung melalui bermain, belajar apa yang lain-lain itu melalui bermain. Anak-anak ini spontan. Jadi kalau ada celetukan kata-kata, tiba-tiba loh, kok anakku ngomong begini? Ya, spontan mereka. Tapi setelah itu lupa. Anak-anak gampang-gampang lupa, spontan. Jadi jangan dipikir terlalu ini berat, karena anak-anak sifatnya seperti itu. Makanya ayah bunda ketika merespon anak-anak seperti ini, ya tolong betul-betul bahasa saya ditata lah, punya anak usia dini itu serta ditata gitu ya. Karena meniru tadi. Aktif bergerak, lari ke sana kemari. Kadang-kadang kok nggak santeng sih Dek gitu. Kursi kok dinaiki, kursi untuk duduk, untuk ini gitu. Ya, mereka perlu dikenalkan tentang etika itu, tetapi karena aktif bergerak, Bunda tentu tidak senang kalau anaknya itu diam berlama-lama gitu ya. Tapi kalau anak ini aktif ya, itu sebetulnya sehat gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Kalau ada pertanyaan itu, Bun, kenapa saya diiris itu? Nah, ya itu anak ingin tahu gitu. Ya, kenapa sih itu harus dipanasi dulu? Kenapa sih ya? Nah, itu rasa ingin tahunya tinggi. Dan ketika itu dimiliki putra-putri kita, bersyukur kita bahwa anak-anak kita memang dia tumbuh secara normal. Kemudian ini, mengutamakan keinginan sendiri. Aduh Dek,
kamu kok gak ngerti sih, Dek, repotnya orang tua. Emang usianya belum dewasa. Anak ada nggak kah BBR itu yang sudah akil balik? Nggak ada, Ustaz, ya? Belum ada. Belum ada. Jadi kalau anak-anak menginginkan, mengutamakan keinginannya sendiri itu wajar. Beda kalau ayah bundanya yang mengutamakan keinginan sendiri. Itu udah telat. Jadi usia dininya udah telat itu ya. Jadi kalau anak-anak itu masih bahasa Jawanya itu tekku, tekmu, tekku. Nah, misalnya gitu ya. Milik saya, milikmu juga milik saya. Itu tidak apa-apa, wajar seperti itu. Baru nanti diberikan pengertian. Diberikan stimulasi bahwa, oh berbagi. Ini temennya, ini pinjam. Jadi ditata seperti itu. Insya Allah guru-guru itu udah ke sana. Senang berimajinasi Bunda Yanda itu. Jadi kalau sebatang pulpen di tangan anak, itu imajinasinya lebih banyak daripada di tangan orang tua. Pulpen ini untuk apa? Orang tua untuk nulis bagi anak-anak, untuk nembak bagi anak-anak, untuk macam-macam. Imajinasinya itu bisa untuk pesawat, ini bisa digunakan untuk alat menggali apa gitu. Anak-anak biasanya seperti itu. Konsentrasinya pendek. Jadi saya kalau melihat pembelajaran di tingkat BA, di tingkat RA, itu ya memang kalau bisa bertahan 5 menit itu udah bagus loh. Harus diselingi apa, sehingga menjadi guru BA itu ya memang sabarnya itu harus double kan gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. 3 menit pertama konsentrasi, menit keempat sudah mau ke sana. Nah, beda kalau ayah bundanya dosen, lain lagi ceritanya ya. Kemudian mudah frustasi kadang-kadang. Udah capek aku nggak mau. Udah, mama jahat. Ayah nggak baik, nggak tak bolong. Nah, itu udah bahasa-bahasa anak-anak yang lucu gitu kalau orang tua menerima bahwa inilah ciri anak-anak usia dini dan itulah anak-anak kita, kan begitu. Jadi kalau ciri-ciri ini ada berarti normal semuanya. Kalau sebagian kecil dari ciri ini ada di putra-putri kita, putra-putri ayah bunda, kok anakku kok ini ya? Gitu. Nah itu nanti komunikasinya dengan Bu As ya di sekolah. Oke. Nah sekarang kita masuk sesi. Asiknya bermain. Ternyata bermain bagi anak itu kebutuhan primer, Abun. Bermain bagi anak itu kebutuhan primer. Sehingga kalau Bunda mengatakan, Dek, jangan main terus, sekarang waktunya belajar. Nah, itu bisa diperbaiki kok. Iya, kita main. Nah, waktu main-main ini sudah selesai, sekarang kita mau main angka, kita mau main huruf, kita mau main apa ya setelah ini. Jadi lebih banyak bahasa itu disampaikan ke anak-anak karena mereka sebetulnya belajar yang melalui bermain. Belajar menangkap melalui bermain. Belajar untuk motorik halusnya melalui bermain. Belajar untuk mengelompokkan, belajar untuk menghubungkan, belajar untuk apapun sesungguhnya adalah konsepnya melalui bermain. Jadi kebutuhan primer bagi anak. Karena rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dimanapun Bunda, di kendaraan mereka main. Di kamar mandi, Dek, jangan main terus. Kamar mandi menjadi area bermain bagi anak-anak. Dek, di dapur kok main-main? Ya memang di dapur dia menemukan keasikan untuk bermain. Dan kapanpun, disinilah kita perlu paham itu, sehingga kita nanti akan mengarahkan. Jadi dimanapun dan kapanpun, mereka itu selalu mencari sesuatu yang dapat dijadikan mainan. Kalau nggak ngerti bahaya, Bun, api bisa dipakai mainan oleh anak-anak. Asik itu cahayanya. Karena itulah fungsi kita sebagai pendamping. Nah, kemarin ketika nggak ada COVID, orang tua kan 30% aja itu ya. Yang lain-lain 70% diserahkan kepada Bu As dan teman-teman guru. Sekarang, Bun, masa COVID ini di Juknis. Jadi di Juknis ya, Direktorat Jenderal Kementerian Agama di Pendis itu dikatakan bahwa sasaran dari Juknis itu orang tua karena sekarang itu 50-50.
Berbagi perannya itu 50% di sekolah, 50% di rumah. Karena itu tadi ketika Bu Mia menyampaikan, tolong guru-guru tidak sekedar memberi tugas, iya betul. Guru-guru menyiapkan stimulasi apa yang bisa digunakan, sehingga nanti orang tua itu mudah untuk mengajak putra-putrinya bermain, yang itu tujuannya bermain adalah bermain bermuatan pendidikan sesuai dengan STPPA. Nah, STPPA itu yang paham kan kepala dan guru-gurunya. Nah, orang tua nanti diajak oleh Bu Asunto, STPPA itu makanan apa sih Bu? Kan gitu. STPPA itu ternyata makanan dibuat dari tepung atau dibuat dari jelly atau dibuang dari rumput. Nah, itu Bu As yang menyampaikan. Nah, kan gitu ya. Jadi yang kita pahami bahwa bermain itu kebutuhan primer anak, dimanapun, kapanpun anak bermain, sesuatu bisa dijadikan anak untuk bermain. Nah, konsep inilah yang nanti ditangkap oleh ayah bunda, sehingga anakku main apa ya tergantung ayah bunda. Karena dimanapun bisa bermain. Nah, ini ya. Oke, ini kita lihat pentingnya bermain bagi anak. Pertama, anak-anak dengan bermain itu rileks. Anak itu rileks karena dunia mereka ceria. Anak ini diciptakan gembira, tidak galau, tidak mudah sedih. Anak-anak itu sedih sebentar, misalnya tengkar sama temannya sedih. Orang tuanya kok bahas serius, wah nanti anak kembali lagi orang tuanya masih belum move on itu. Hah? Jadi anak-anak itu rileks, senang sama temennya, bertengkar sebentar, 5 menit lagi, balik lagi udah baikan. Lah itu anak-anak. Kalau kita jadi anak-anak kan enak itu. Nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada apa. Nah itulah anak-anak. Jadi mereka bermain. Mengembangkan kognitif melalui kreativitas mereka. Ini juga dalam bermain. Mengembangkan kognitif, dia mengenal apa, dia tahu apa, dia akhirnya tahu warna, akhirnya tahu bentuk, akhirnya tahu rasa, akhirnya meraba apa. Itu melalui berkreasi itu, melalui bermain. Diajak renang ke laut mah asin. Mereka berenang-renang. Kognitif itu bahwa air laut itu asin gitu ya. Saya jadi ingat kecil dulu saya. Karena saya menangkap ikan laut dan tahu bahwa air laut itu asin, lalu saya bawa pulang ikan laut di plastik. Nyampe di rumah saya masukkan toples air tawar. Karena nggak asin, saya ambil garam. Saya campur sama garam itu. Terasa asin kan? Setelah itu ikannya saya cemplungkan, hidup sih sesaat, besok pagi udah mati gitu ya. Nah, ini bermain. Ternyata melalui bermain anak-anak memecahkan masalah. Melalui bermain itu anak memecahkan masalah. Masalah mereka. Misalnya menunjuk siapa yang main duluan, itu kan masalah bagi anak ketika berkelompok. Nah, melalui bermain kemudian dia bisa memecahkan masalah. Oh iya, yang duluan, yang megang apa, yang duluan siapa itu. Lalu membangun kepercayaan diri. Membangun kemauan berbagi itu karena bermain. Mengontrol fisiknya. Dia misalnya berlari-lari sama temannya. Atau mungkin juga dia harus meniti. Atau dia harus mengambil sesuatu, harus menangkap sesuatu, dia harus merayap, mungkin merangkak dengan bermain yang diciptakan ayah bunda di rumah. Itu sebetulnya mengontrol fisik bermain itu. Lalu menghasilkan gerakan baru. Nah, kemarin itu masih menangkap tangan dua, menangkap bola lalu nempel di dada, akhirnya bisa menangkap bola tangannya tanpa menempel di dada misalnya. Atau dia menghasilkan gerakan baru, ternyata dia bisa menuang air yang tadinya itu dengan tangan kanan, sekarang sudah bisa menuang air dengan tangan kiri. Nah, misalnya seperti itu. Jadi lalu melatih konsentrasi, melatih ketekunan, mengambil resiko, menambah kosakata. Nah ini loh Bun ya, menambah kosakata termasuk belajar berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya. Ini semuanya melalui bermain. Dan dunia main itu dunianya anak-anak. Sekarang anak-anak tidak di sekolah yang biasanya bermain dengan gurunya, sekarang bermainnya dengan ayah bunda. Nah, inilah yang harus difahami sekarang.
Lalu di mana nanti anak bermain? Apa bentuk permainannya? Begitu ya, ayah bunda. Atau mungkin ayah bunda sudah punya banyak mainan sana. Ini. Sekarang kalau bermain kan biasanya ada alat tuh. Alat main. Alat main tuh apa saja bagi anak bisa digunakan untuk bermain. Yang bisa diputar, yang bisa digelindingkan, yang bisa ditempelkan, yang bisa dipasang, dirangkai, atau apapun. Nah, disinilah manfaat bermain itu. Jadi, ternyata bisa mengembangkan berbagai aspek. Di kurikulum anak-anak BA itu kan nilai agama dan moral. Contoh, Bunda Yanda ketika mengajak anak bermain, ayo sebelum bermain kita berdoa ya. Asik loh bermain itu, kita berdoa kepada Allah, minimal membaca basmalah. Nah, itu sudah mengembangkan aspek nilai agama dan moral. Nanti kalau main, nah, selesai bermain kita berdoa, baca alhamdulillah. Itu udah fisik motoriknya. Misalnya ayah bunda mengajak anak bermain di rumah. Ternyata anak diajak untuk bermain di luar rumah. Anak mungkin melompat, anak mungkin berlari, anak mungkin merayap ya, merangkak. Bisa aja bermain aku menjadi tikusnya, aku menjadi kucingnya. Itu kan nggak ada tikus sama kucing berkaki 2. Nah, tikus sama kucingnya berkaki 4 misalnya. Tapi kalau itu misalnya nanti jadi ayam, jadi angsa, nah itu berkaki 2. Tapi kan ayam akhirnya kukuruyuk, petok-petok. Nah, itu kan semua misalnya. Bahasa, anak bercerita, anak menyampaikan ide. Sebaiknya kita main apa ya? Ayo punya ide apa kita main bersama. Ini kan bisa dikembangkan, Bun. Itu mengembangkan aspek bahasa kognitif. Akhirnya menyebut objek sekitar. Oh iya ya, ternyata di rumah kita itu ada bentuk-bentuk lingkaran. Oh, di rumah kita itu ada yang bentuk persegi ya. Oh, itu figurannya. Oh, itu almari bentuk apa ya? Oh, itu kipas angin ya. Oh, itu ada. Ini nih bisa menyebut objek sekitar ini mengembangkan kognitif. Atau akhirnya sosial emosional, berinteraksi dengan keluarga, mentaati aturan main, itu bisa sampai menciptakan. Nah, ini nih contoh. Ternyata alat main yang disiapkan ayah bunda itu bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan yang ada di STPBA. Ustadz Eko, kalau waktunya sudah ini tolong diingatkan ya. Karena kadang-kadang saya suka lupa kalau udah ngomong itu. Sudah asiknya, Pak. Iya, mudah-mudahan betul ya. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Alat main itu ternyata mengembangkan keterampilan inquiry loh. Anak-anak kita memiliki rasa ingin tahu dan biasanya anak-anak kemudian tertarik ada sesuatu yang baru itu atau belum pernah dilihatnya itu, udah mereka ingin nomor 1 melihat. Lalu bertanya, ya kok bisa begitu, Bun? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ketika anak kita tidak banyak itu, nah bunda ayah yang bisa mencoba untuk menanyakan sesuatu sehingga anak-anak bisa menjawab, itu bisa dibolak-balik gitu loh. Tapi biasanya anak-anak yang lebih aktif bertanya sampai orang tuanya kewalahan itu menjawab. Biasanya begitu. Sehingga orang tua yang nggak paham itu, kamu kok gitu aja kok ditanyakan sidik? Nah, kadang gitu. Padahal bagi anak itu penting. Ingin dapat jawaban sesuatu yang baru. Nah, karena itu inilah keunikan, inilah usia dini. Contoh ya, ketika anak bermain Lego atau balok, membangun rumah atau mungkin jembatan atau mungkin tower ya. Meskipun nggak Lego, nggak yang mahal-mahal itu, apa itu bekas stik apa es krim atau sedotan minum apa itu sesungguhnya bahan-bahan itu banyak. Nah, coba kalau orang tua terlibat di situ, kemudian orang tua mengambil beberapa bagian, loh kok jadi roboh? Nah, misalnya seperti itu. Ayah sih nggak hati-hati. Nah, ganti ya diseneni anaknya orang tuanya. Padahal anaknya itu udah berkeringat itu loh menyusun itu. Tetapi orang tua itu ingin,
kenapa ya kok bisa roboh ya Dik ya? Nah, itu kan akhirnya ada satu step, satu tahap. Kenapa ya? Bagaimana kalau kita coba bersama-sama? Komunikasi jadi bagus. Nah, seperti itu. Misalnya kemudian anak membawa air gitu ya, misalnya bermain, anak membawa air. Kemudian kok tumpah. Nah, tolong hati-hati. Makanya hati-hati. Nah, ini jangan begitu. Tapi kalau kita hati-hati, kalau sampai tumpah, makanya hati-hati, tumpah kan, jadi gini kan. Itu anak sudah nggak nyaman itu. Tapi kalau tumpah, wah, Bunda dulu juga merasa begitu kaget waktu Bunda itu menumpahkan. Lalu Bunda jadi hati-hati bawanya. Nah, jadi ada respon-respon yang membuat anak itu tidak putus asa. Sehingga tetap, mainnya itu tetap asik. Coba kalau misalnya ngambil, mau menuang air untuk apa ya, mengaduk sesuatu, tumpah, lalu Bunda, gitu aja kok tumpah. Dek, makanya hati-hati, Dek. Nah, kata-kata seperti itu menjadi apa masalah bagi anak-anak. Sehingga ayo kita pilih kata-kata yang memang membuat mereka tetap nyaman. Mengembangkan imajinasi. Nah, coba ayah bunda. Alat main, benda di rumah, memungkinkan anak untuk menggunakan imajinasinya di lingkungan secara bebas dan berani anak itu mengambil risiko, itu anak. Misalnya orang tua mengajak berkebun. Pak, di kota nggak ada kebun. Polybag itu sudah bisa jadi kebun loh bagi anak-anak. Pot itu bisa jadi kebun loh bagi anak-anak gitu ya. Jadi konsep kebun bagi orang tua dan bagi anak itu kan beda. Di mana di situ ada tanaman tumbuh di pot, di polybag atau di apa, di halaman, bagi anak itu kebun. Kalau bagi orang tua kebun kan harus 1 hektar kebun jeruk, mungkin di Batu atau gitu ya. Enggak. Jadi contoh ya, imajinasi bisa dikembangkan anak-anak ketika mereka bermain bebas. Mau main masak dengan bunda, berkecipak air ya, di bak itu, kemudian bikin kapal-kapalan, mencoba kenapa batu kecil itu kok tenggelam, kenapa kertas besar atau botol besar itu kok nggak tenggelam, itu udah membuat anak-anak senang loh itu, mengembangkan imajinasinya. Nah, oke. Manfaat main lagi adalah mengajarkan anak untuk bertanya. Ini penting sekali. Sehingga nanti ayah bunda bisa membangun komunikasi dengan anak-anak karena apa? Bagi anak tadi saya katakan dimanapun, kapanpun, alat apapun itu bisa menjadikan mereka bermain. Nah, maka di sini bisa dikembangkan. Kosakatanya bisa ditambah. Keterampilan bertanya bagi anak usia dini itu sangat banyak. Jadi anak usia dini itu mereka suka bertanya, senang bertanya. Nah ini kalau nggak kita rawat baik-baik, itu nanti bisa hilang keinginannya untuk bertanya ketika kita salah merespon. Makanya ketika anak-anak kurang kosakatanya, Abun bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, yang ngajak main gitu ya. Di sini contoh-contoh itu saya sampaikan di sana. Terus monggo. Bagi ayah bunda yang kesulitan, Pak, rumah saya tipenya 21 di perumahan. Enggak apa-apa, Bu. Rumah saya ada di desa, Pak. Enggak apa-apa. Bagi anak bermain itu asik di mana saja. Yang punya selera tinggi itu ayah bundanya. Bagi anak-anak dunianya adalah dunia bermain. Jadi dapur tempat bermainku. Apa yang ditemukan di dapur? Macam-macam. Mulai alat masak, gitu ya, sampai mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, tepung-tepung apa itu bisa bermain, mengeksplorasi. Anak merasakan pahit, manis, kecut, apa itu bisa di dapur. Aku bisa bermain di ruang makan. Nah, bermain di ruang makan. Ruang makan bisa bermain, iya. Misalnya bermain pola bisa di ruang makan. Asiknya bermain di ruang keluarga. Nah ini biasanya disiapkan kan ruang keluarga. Tetapi anak juga bisa, ayo bermain menjelajahi kamar mandi. Apa bentuknya menjelajahi kamar mandi bermain bagi anak-anak? Murah jeding itu ya bermain loh bagi anak-anak. Nah, jadi anak-anak yang ngambil air ceboknya, anak-anak diceburno kamar mandi lebih seneng itu. Oke, halaman rumah tempat aku bereksplorasi.
Kegiatan bermain di kamar tidur juga bisa, di gudang juga bisa, di garasi juga bisa. Apalagi kalau rumah ayah bunda itu dekat dengan sawah, dekat dengan tegalan, wah lebih seneng itu ya anak-anak bermain. Jadi dimanapun bermain dengan ayah bunda itu sebetulnya bisa. Nah ini aja yang penting tips ya, tips bermainnya. Satu, sesuaikan dengan kemampuan anak. Ini kan ada yang KB, ada yang kelompok bermain, ada juga yang sudah BA kelompok B. Jadi usianya sudah ada yang 6, ada yang baru 3. Tentu disesuaikan dengan kemampuan anak. Alat mainnya aman, pastilah. Kegiatan dan alat disesuaikan dengan rumah. Jadi makanya bermain ini Bu As kan tidak membuat pagar yang terlalu berat. Intinya adalah asik bermain, rumahku, sekolahku. Jadi Bu As sudah memberikan ajang kepada ayah bunda untuk menyesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing. Tentunya kalau rumah di tepi jalan raya, nah supaya aman bagaimana kegiatan alat sesuaikan dengan rumahnya kan. Suasananya menyenangkan. Kalau bercakap dan bertanya tolong terbuka, tipsnya begitu, tidak menjawab ya tidak. Dek, kamu senang nggak main hari ini? Iya atau tidak? Enggak demikian. Tetapi bisa bercakap dan bertanya, kita tadi udah main. Menurut adik yang paling menarik apa mainnya tadi? Nggak ada yang menarik ya, biasa aja. Nah, bapaknya kecewa, Miss. Nah, berarti ayahnya harus lebih kreatif lagi. Asik ya hari ini tadi bermain, apa yang paling asik? Wah, yang aku jadi pilot tadi itu loh ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pilot, apa yang kamu lihat? Iya, kayak naik ke surga ya. Tadi ada awan, ada apa, itu imajinasinya akhirnya berkembang. Jadi bercakap dan bertanya terbuka. Bisa juga ya Bunda mencipta sendiri, mau main apa ciptakan sendiri silakan. Kalau perlu diulang-ulang sampai anak itu terampil. Misalnya bermain kita apa ya di hari ini ya. Kita bermain sekarang, ayo bermain air ya. Menuang air di botol yang besar, yang sedang, yang kecil. Sambil motoriknya itu masuk, ya keterampilan menuang air masuk, sudah bisa. Belajar seriasi itu, oh yang paling besar di kanan, yang sedang di tengah, yang paling kecil di kiri. Itu udah belajar anak di tidak memaksa. Kalau anak nggak mau, jangan, kenapa sih kok nggak mau, Dek? Jadi diskusi nanti ya. Jadi, aku pingin main ini ya. Diulang-ulang nggak apa-apa. Tetapi responnya nanti yang ya Bunda bisa sesuaikan. Sabar loh ya. Main sama anak itu sabar. Misalnya mengambil sesuatu ya, menjumput gitu ya. Kok suwe temen jadi ibu jadi bapak ya harus sabar. Harus suportif. Kalau ada aturan main ya ditaati. Nanti yang salah akan dikasih contrengan ya, bapaknya salah ya dicontreng ya harus mau kan begitu ya. Lalu ayahnya menjadi contoh ya ketika bermain. Misalnya apa? Selesai bermain kita sama-sama memberesi mainan, mengembalikan ke tempatnya ya kan harus dimulai dari ayah bunda sehingga anak-anak mencontoh ayah bundanya. Mengajak anak terlibat dalam kegiatan harian. Itu bermain loh. Apa dalam kegiatan harian? Pagi-pagi itu ternyata anak-anak mungkin meletakkan anduknya, meletakkan bajunya, meletakkan pakaiannya. Nah itu kan sudah ada kegiatan rutin. Anak bebas menjelajah menemukan monggo. Nah ini saya berikan contoh bermain matematika. Ini salah satu contoh aja. Yang pertama, mencocokkan. Jadi mencocokkan. Konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Mencocokkan merupakan konsep korespondensi satu-satu. Misalnya, ayo sekarang cocokkan. Ya, di sebelah kiri ini ada benda, di sebelah kanan juga ada benda, kan begitu. Bendanya bisa macam-macam, tapi sekarang cocokkan yang warnanya sama. Satu merah di kiri, satu merah di kanan, kan korespondensi, mencocokkan. Atau ada wadah dengan tutupnya, gitu ya. Ini kan sudah belajar bermain matematika. Atau yang desainnya yang sama, kan gitu. Oh, yang kotak dengan kotak, kan gitu. Contoh seperti itu, gampangnya. Mengelompokkan.
Konsep matematika ini mengelompokkan benda berdasarkan ciri tertentu, misalnya. Karena ini salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Sekarang ada banyak benda. Ayo sekarang kita kelompokkan berdasarkan warna. Silakan Bunda Yanda menyiapkan apa? Benda warna-warni dari hal yang dari benda-benda sekitar yang sangat mudah didapatkan. Ayo sekarang kita kelompokkan yang hijau-hijau, yang kuning-kuning, yang merah-merah, yang biru-biru. Anak ini sambil dia mengelompokkan motoriknya, konsepnya, jalan matematikanya dapat. Berdasar bentuk, berdasarkan jumlah, berdasarkan jenis, berdasarkan ukuran, berdasarkan kegunaan. Nah, itu bisa dikelompokkan. Misalnya, anak-anak, ini alat-alat digunakan untuk sekolah, yang ini alat digunakan untuk makan. Udah 2 kelompok itu aja berdasarkan fungsi dikelompokkan. Oh, ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, ada pewarna, ada buku dikelompokkan. Oh, yang satu ini digunakan untuk makan, ada sendok, ada garpu, ada piring, ada apa. Nah, mengelompokkan itu adalah bermain matematika asik. Seriasi, kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek atau benda berdasarkan perbedaan atau variasi. Misalnya, benda yang paling kecil diletakkan kiri, terus berurut. Atau yang paling besar diletakkan kiri, terus makin kecil, makin kecil. Jadi berdasarkan besar kecil. Misalnya benda yang paling pendek sampai paling panjang. Panjang sampai di situ, maaf ya. Urutan benda yang paling tinggi sampai paling rendah. Dan itu kan bisa, banyak sekali benda di rumah bisa digunakan seperti itu. Ini sudah tahap belajar melalui bermain. Sekarang konsep tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Sehingga anak-anak itu mengenali, oh ini bentuknya lingkaran, bentuk segitiga, bentuk persegi. Oh ini di atas, ini kan spasial, di bawah, di depan, di belakang, di dalam, di luar. Konsep-konsep ini menjadi asik loh. Kalau kita bisa mengajak anak ini bermain matematika. Jadi dalam 1 hari mungkin geometri aja udah asik. Benda-benda, dan itu kalau anak-anak nggak satu tempat menemukan. Ayo sekarang, mana ya di rumah kita yang bentuk lingkaran? Nah, anak mencari. Ayo cepet-cepetan sama Bunda ya. Atau ayo cepet-cepetan sama Yanda ya. Ayo. Nah, seperti itu. Jadi konsep di atas, konsep di bawah. Oh ini di depan, oh ini belakang, oh ini di dalam, ini di luar, oh ini di samping. Itu sebetulnya kan bukan spesial, ini matematika bermain. Atau pola. Pola ini kan menjadi penting karena ini memberikan apa? Memberikan pengalaman dasar bagi anak-anak untuk membuat prediksi. Misalnya pola ABAB. Setelah merah, kuning. Berarti nanti merah lagi, kuning lagi. Nah, misalnya begitu masalah warna. Ya. Atau di situ polanya AABB. Merah-merah, kuning-kuning. Berarti nanti anak masang merah-merah, kuning-kuning. Nah, begitu. Atau itu contoh dari sisi warna. Misalnya dari sisi pola di meja makan. Sini piring, sini mangkok, sini sendok. Berarti nanti pola berikutnya piring, mangkok, sendok. Jadi tiga pola begitu. Pola itu bisa kemudian menjadi 4, menjadi 5. Itu tergantung mau berapa kali. Anak-anak akhirnya berpikir logisnya di situ. Bermain asik ini. Lalu bermain bilangan, angka, berhitung. Nah, selama ini kan lebih banyak ketika bicara bermain matematika itu langsung ke angka, langsung ke ini. Padahal dari dasar itu asik banget. Contoh konsep, akhirnya ya lebih banyak, ya kurang dari, oh ini banyak, ini sedikit. Lalu menghitung jumlah benda, akhirnya mengurutkan. Ini sudah mulai agak tinggi, yang itu tadi kan untuk B nih, kelompok B nih ya. Lalu akhirnya pengukuran. Oh ternyata ini sakilan itu ya sasta. Oh ini sedepa. Oh ini 2 tangan. Ya, dari ukuran-ukuran tidak baku dulu. Sampai nanti anak menggunakan alat ukur standar. Oh bisa menggunakan dengan penggaris. Mungkin pertama dengan pensil, dengan kakinya, dengan apa hastanya, dengan tangannya, dengan depannya. Lalu akhirnya dikenalkan, oh kalau mengukur panjang itu enggak pakai timbangan.
berarti penggaris. Ini lebih ringan atau lebih berat ringan? Ya, itu baru pakai timbangan, tidak pakai penggaris. Oh ini lama atau sebentar? Oh ini baru pakai jam, sehingga konsep itu diberikan kepada anak-anak. Contoh permainan lain banyak ayah bunda, gitu ya. Mau bermain bahasa, sains, musik, seni kriya, gerak, peran, bermain bebas di alam sekitar, itu contoh banyak sekali bisa dikembangkan. Kalau kita ketemu 1,5 jam gitu, kita bahas satu permainan bahasa cukup 1,5 jam. Bermain sains seperti itu. Gimana? Mau ditambah? Ya, oke, Nah, Pak saya Murni. kira ya. Jadi 5 menit kata lagi akhirnya ini ya. sebelum sesi ke tanya jawab, Pak Murni, mohon maaf. Ya. Jadi 5 menit lagi sebelum nanti ini ada sesi tanya jawab. Iya, Oke. ini tak lihat jamnya itu dengan waktunya, seharusnya saya kan 10.30 udah selesai ya. Iya. Nah, ini jam saya kok 10.52 loh ya. Sebentar lagi ini kan sudah kalau puasa gitu kita sudah imsak gini ya. Iya, enggak benar sekali, Jadi Pak. kata akhirnya itu kan masa usia dini itu ibarat dasar bangunan. Bila pondasinya kokoh, maka bangunannya juga akan kokoh. Nah, jadi ayah bunda, apa yang saya sampaikan tadi mungkin kesannya terlalu cepat, itu mohon maaf, saya menyiapkan mungkin inginnya sih banyak sekali slide supaya ayah bunda bisa mendampingi bermainnya anak itu sangat variatif, lebih variatif, tapi tidak apa-apa, saya percaya ayah bunda banyak kreasi karena yang lebih tahu apa sifat putranya, yang lebih tahu lingkungan rumahnya, yang lebih tahu alat-alat mainnya. Tetapi mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambahlah setidaknya wawasan bagi para orang tua, karena saya khawatir ayah bunda ini yang di BRSU 2 ini putra putri bisa jadi putra pertama, mungkin putra kedua. Jadi ini kan ayah bunda yang abun-abun yang masih muda-muda kayaknya seperti. Nah, sekarang banyak sekali permainan dan yang penting adalah bagaimana dalam bermain itu unsur didaktiknya, unsur pendidikannya, unsur-unsur akhlak mulia itu tetap disampaikan. Misalnya asik bermain, kok dengar azan, loh, Dik, itu udah azan loh, berarti kita gimana? Nah, kita gimana? Usahakan ada komunikasi itu, Mbak Dek. Oh, berarti kita sholat dulu ya, sholat dulu ya, Bun. Usahakan itu jawaban dari anak. Jadi, Dik, sudah azan, ayo kita sholat. Usahakan ditahan gitu loh ya, sehingga komunikasi itu bisa memancing gimana reaksinya anak ketika dengar azan, ayah bunda berhenti, loh, sudah azan loh ya. Nah, seperti itu. Oke, monggo saya sampaikan kepada Ustadz untuk memandu tanya jawab, gitu ya. Saya stop share ya. Iya, siap Bapak. Oke, nggak apa-apa, nanti nggak usah, cukup tanya jawabnya aja. Nah. Iya. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami ya bahasanya. Kecepatan Tatat? Enggak sih, lumayan. Alhamdulillah. Bisa ditangkap, Pak. Ya udah, bisa ditangkap kayak bola ya. Iya. Nah tadi katanya Ustadz, ini kalau udah kenal penampakannya, ya ini penangkapan saya ini ya. Penampakannya udah seperti itu. Monggo, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada beliau, Bapak Haji Abdul Murni SAG MPD. Baik, untuk Mama Papa masih di sana ya, silakan bisa menyampaikan pertanyaan atau yang sesuatu yang perlu di-share di chat, bisa ditulis dulu, nanti bisa kami sampaikan ke beliau pemateri. Silakan Mama Papa, jika ada yang ingin dibagi, ingin bertanya, ingin share ataupun yang lainnya, kami persilakan untuk menulis di chat. Atau langsung bisa, mungkin ada yang ingin langsung bertanya, bisa memberikan kode kepada saya. Ustadz? Iya, dari mana ini? Oke, Bunda Nasya. Dari Bunda Nasya kelompok B4. Iya, silakan kepada Bunda Nasya jika ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparan dari Ustadz Muhni luar biasa, nih. Saya benar-benar jadi tersiram ini rohaninya. Kadang-kadang ini sudah pandemi sekian bulan, orang tua ini kayaknya
tanduknya mau keluar terus Ustadz kalau mau ngajarin anak-anaknya di rumah, stres, kemudian macam-macam lah. Nah, ini kayaknya jadi adem gitu loh. Nah, ini yang mau saya tanyakan Ustadz Mughni. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa usia dini untuk anak-anak mulai RA maupun TK adalah usia yang bermain. Jadi tidak dituntut untuk ada pembelajaran yang membuat anak menjadi stres. Tapi pada kenyataannya ketika kita sudah di lingkungan sekolah dasar, itu anak-anak untuk penerimanya masuk ke sekolah dasar itu adalah sudah ada capaian anak-anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, terus gimana kita sebagai orang tua supaya anak-anak tetap suka bermain, tetapi capaian itu bisa kita jangkau. Itu juga kadang-kadang jadi polemik kita bagi orang tua. Barangkali itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Mughni, apakah ditambung dulu apa langsung dijawab seperti itu Pak Mughni? Dulu aja. Ditampung dulu, baik. Mungkin nah, ada ini ada lagi dari Mama Syakib yang sudah ditulis di chat di sini. Mungkin saya beri kesempatan untuk Mama Syakib langsung bertanya langsung saja ya melalui video, biar nanti bisa sekaligus sharing dengan beliau Bapak Mughni seperti itu. Monggo kepada Mama Syakib kedua, kami persilakan. Oh iya, sebentar Ustadz Eko. Oke. Begini Ustadz. Begini Pak Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam. Iya. Pak Mughni, saya muridnya juga dulu di MIN. Oh, siapa? Kenapa Pak? Siapa? Saya Fikiratif Pak, angkatannya Ninit. Iya, masa. Iya. Oke, saya munculkan gambarnya biar kelihatan, Masya Allah. Iya, begini Pak, saya mau nanya, bagaimana ya Pak mengatasi untuk anak yang moodnya naik turun, terutama misalnya untuk saat menghafal gitu ya, dia belum selesai menghafal tapi baru sampai satu ayat tuh dia moodnya udah yang nggak bisa masuk gitu, jadinya kita jadi emosi, terus jadinya semakin ambiar, semakin nggak bisa menghafal, malah jadinya buang-buang waktu, terus anaknya juga bete, orang tuanya jadi yang capek gitu. Tapi padahal ada tugas yang harus dikumpulkan, dia harus bisa menghafal misalkan kayak gitu. Itu bagaimana caranya ya Pak Mughni? Halo. Oke, ya terima kasih Mama Syakib. Satu lagi pertanyaan yang sudah masuk ke line chat. Silakan untuk kami persilahkan untuk Bunda Lukman dan Ausaf ya. Silakan Bundanya Lukman, kami persilahkan untuk bertanya untuk pertanyaan yang ketiga. Setelah itu nanti biar bisa ditanggapi atau dijawab oleh Ustadz Mughni. Monggo Mama Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mughni untuk kesempatannya. Saya menanyakan, ini kan slide awal terkait dengan psikologi awal ya Ustadz. Jadi untuk awal-awal pandemi waktu itu, saya itu memang kesulitan tidur karena setelah saya mendapatkan materi dari BARAS 2, saya memikirkan caranya gimana ya saya bisa menyampaikan materi ini kepada anak saya dengan cara yang menyenangkan, dengan versinya anak-anak kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya sampai malam itu mikir gimana ya caranya. Kalau Ustadz Eko gimana ya caranya. Kalau untuk Bu Ika gimana ya caranya untuk menyampaikan materi-materi ini. Nah, untuk mengatasi psikologi awal yang terjadi di orang tua, ini bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Lukman. Baik, sudah ada 3 pertanyaan Pak Mughni, bisa ditanggapi dulu. Nanti kalau misalnya masih ada, kita buka sesi yang kedua. Yang pertama tadi terkait masalah ini, di jenjang TK, ya, yang seharusnya bermain anak-anak, tapi di SD-nya memang harus dituntut bisa baca, tulis, dan lain sebagainya. Nah, ini ketidaksinkronan ini bagaimana mengatasinya? Monggo, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Mughni. Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Ini yang hadir rata-rata Bunda ya, karena anak usia dini itu biasanya sama ayahnya lebih banyak ini diserahkan hanya bundanya ya ini ya. Oke, dari Bunda Nasya. Usia bermain ya di anak
RA, BA, TK gitu ya. Tapi masuk SD kok calistung. Nah ini berarti ini sudah saya duga ini. Orang tua ketika bermain di rumah sekian bulan nanti masuk Januari. Kalau pas masuk Januari bisa jika lebih dari itu. Tiba-tiba di SD di MI calistung bagaimana ini ya? Nah ini dua hal Bunda saya sampaikan. Yang pertama di kurikulum tingkat usia dini itu belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, sebetulnya itu adalah bayi desainnya itu bermain. Nah, jadi itu yang pertama tetap begitu. Jadi ketika membaca masih bermain. Kadang-kadang ya ada gambar mobil gitu ya, tulisannya itu bus gitu ya, gambar bus. Ya, karena anak tahunya, anak dengan gambar itu lalu dibaca mobil gitu. Padahal gambarnya bus, tulisannya bus, tapi bagi anak dibaca mobil. Nah itu berarti bermain untuk membaca. Itu enggak apa-apa banget. Ketika menulis juga begitu, polanya betul-betul masih harus melalui pola-pola bermain. Jadi dari guru TK-nya memang harus begitu. Kemudian berhitung juga tadi saya sampaikan supaya asik berhitung. Nah, masalahnya ketika tes di SD, tes di MI, lalu standarnya membaca, menulis, berhitung. Nah ini memang gitu ya. Sinkronisasi inilah yang sampai hari ini aturannya itu sebetulnya sudah jelas. Aturannya sudah jelas. Usia nomor 1. Aturannya itu jelas. Kedua adalah diutamakan dekat dengan lokasi tempat tinggal anak. Kalau secara aturan PPDB di tingkat SD, tingkat MI seperti itu. Nah, Pak Murni, ketika maaf, SD, saya potong MI sebentar itu, Pak Murni. Bisa videonya ditampilkan biar kami juga bisa melihat wajah dari Pak Murni. Nah, ketika menyampaikan. Oh, saya tetap di sini. Iya. Tadi belum muncul, makanya saya suruh Jadi, untuk memunculkan dulu. Nah, iya, memang saya. Oke. Baik. Jadi ketika masuk SDMI, di mana SD atau MI itu kemudian banyak peminatnya. Nah ini, jadi SDMI kemudian mengembangkan dengan adanya membaca, menulis, berhitung. Itu sebetulnya dikembangkan oleh SDMI. Bagaimana sekarang orang tua menyiapkan putra-putrinya seperti ini? Boleh kok anak itu diajak bermain membaca boleh, bermain menulis boleh, bermain berhitung boleh. Tetapi konsepnya adalah konsep bermain ya Bun ya. Tidak seperti sudah masuk di SD, anak langsung membaca dengan bacaan-bacaan yang banyak tulisan daripada gambarnya misalnya. Menulis langsung dikte dengan kalimat-kalimat panjang misalnya. Dengan satu kalimat terdiri dari banyak kata misalnya. Sebetulnya itu kan standarnya anak-anak itu kalau menulis itu kan bisa menulis huruf gitu ya sampai dengan kata. Konsepnya tetap dibuat bermain. Berhitungnya juga demikian, jadi menyebutkan bilangan, kemudian menyebutkan jumlah bilangan, baru nanti simbol-simbol. Kalau misalnya mau diajak bermain penjumlahan dari benda-benda gitu aja dulu ya sebelum nanti kemudian penjumlahan dengan angka yang ya itu kemudian menjadi sesuatu yang sudah mulai sulit dirasakan oleh anak-anak. Tetap Bunda Nasya bermain membaca, bermain menulis, bermain berhitung, itu pun saya sampaikan kepada guru-guru di BR Restu 2, jadi konsepnya tolong tidak seperti di sekolah formal kelas 1, tetapi betul-betul anak-anak tetap enjoy bermain membaca, bermain menulis, bermain berhitung, nah, semuanya tetap dalam konsep bermainnya itu. Nah, itu yang saya sampaikan, jadi untuk bekal masuk SDMI, tolong jangan sampai membuat Bunda hari ini, waduh gimana ya nanti, insya Allah nanti ada kebijakan yang disampaikan lah oleh kementerian, karena anak-anak ini kan memang tidak tatap muka dengan gurunya.
Nah, nanti akan disampaikan supaya penerimaan di tingkat ibtidaiyah maupun di tingkat sekolah dasar itu betul-betul menyesuaikan dengan kondisi. Meskipun hari ini belum ada bentuknya seperti apa, yang jelas untuk mematangkan, untuk menyiapkan anak-anak boleh disiapkan, hanya jangan sampai membuat anak-anak terbebani lalu tidak bahagia. Anak-anak itu sekarang kita bagaimana dia sehat dan bahagia, itu yang penting ya anak-anak kita ini ya. Nah, itu yang pertama Bunda Nasha, sekarang Mama sakit. Oh Vicky ya, ingat saya Vicky sekarang ya. Ini, nah ini termasuk tadi. Anak-anak tadi itu coba konsentrasinya lama enggak tadi ciri anak usia dini? Sebentar ya Bun ya, sebentar sekali. Iya, sebentar Pak. Untuk hafalan, ini moodnya itu naik turun. Baru satu ayat misalnya, sudah mah aku lapar, ambil makanan. Belum satu ayat baru diulang, ma aku haus gitu ya. Padahal mama ini ada pekerjaan kantor ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini anak-anak, memang anak-anak kita. Nah, bagaimana ya mengatasi itu? Bisa membuat alat bantu. Misalnya, ada rekaman ayat itu yang berulang. Itu diperdengarkan kepada anak-anak. Anak-anak itu ada yang tipe auditori itu, dia sambil melompat, sambil bermain. Tapi kalau tipe pendengarannya itu lebih kuat, maka suara itu jauh lebih masuk. Makanya jangan sampai nanti ambiar ini bundanya sampai kesel aku Pak ngatasi moodnya naik turun, padahal hafalannya udah ditagih Ustadz Eko misalnya. Nah, makanya Ustadz Eko juga begitu ya. Iya, Pak. Jadi target kognitif itu sekarang bukan utama, tetapi anak kecil itu ya, anak-anak itu kadang hafal lagu, hafal tepuk rukun Islam, hafal berbagai macam itu karena banyak didengarkan. Jadi tidak kayak kita orang dewasa tatap muka, anaknya udah duduk situ deh ya, sekarang hafalan ayat pertama gini. Itu bisa seperti itu. Tetapi kalau dibantu dengan rekaman, kemudian di setel gitu, pada waktu dia mungkin mau menjelang tidur, nyantai, diulang, insya Allah itu nanti hafalannya akan cepat ditangkap oleh putra-putri kita. Karena memang konsentrasinya sebentar, maksimal 5 menit itu bagus itu. Anak tingkat TK bisa konsentrasi 5 menit, itu bagus sekali itu ya. Nah, bagaimana ya caranya hafalan itu? Hadirkan tokoh. Tokoh dinamai siapa? Nah, tokoh ini juga belajar menghafal. Ayo, sekarang adik menghafal surat Al-Ikhlas, tokoh ini menghafal surat Al-Ikhlas. Sudah. Satu suaranya Mama Syakib itu sebagai tokoh ini, terus ini. Nah, imajinasinya dimainkan di situ. Kira-kira cepat siapa ya hafalannya tokoh ini sama kakak ya, atau sama adik ya. Itu bisa dibuat seperti itu ya. Jadi, memang bermain. Jadi melalui bermain. Beda dengan mamanya yang kuliah itu ya, hafalannya ya. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan sabar ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik, sekarang ini Bunda Lukman. Iya, sampai sulit tidur ya, Bun ya. Masya Allah. Sulit tidur gara-gara apa? Ada tugas dari Bu As ini, gimana cara mengajari anak usia dini ya? Kok tugasnya begini? Dikasih RPPH enggak Bun sama Bu As waktu itu? Tahu RPPH Bun ya? Rencana pembelajaran hariannya. Jadi gini Bun, pada awal bulan Maret langsung di-cut pembelajaran tatap muka menjadi di rumah, bukan hanya Bunda itu yang nggak bisa tidur. Bu As itu nggak bisa tidur, Ustaz Teko nggak bisa tidur, guru-guru nggak bisa tidur. Yo opo cara niki? Apa nggih sulapan? Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya pada awal bulan Maret April itu semua kesulitan. Maka kami evaluasi terus, lalu waktu menjelang awal tahun pelajaran, insya Allah Bu As sudah menyampaikan ya, pengalaman Bunda seperti apa, lalu pihak lembaga mengambil kebijakan seperti apa. Nah, sekarang setelah Bunda tahu bahwa seluruh aktivitas anak itu bermain, nah kan begitu ya Bun ya. Sekarang Bunda nggak usah sulit tidur lagi Bun.
Karena apa? Bunda bahagia itu cerminan anak-anak jadi bahagia. Nanti kalau Bunda nggak bisa tidur gelisah, itu cerminan Bunda itu kejiwanya anak juga akan begitu. Kok Bundaku jadi nggak ceria ya? Gara-gara apa ini ya? Gara-garanya tugasmu itu loh, Le. Nggak seperti itu. Jadi, buat sekarang Bunda, gimana cara mengatasi? Alihkan dengan versi bermain. Jadi tugas-tugas yang berhubungan dengan anak-anak, tolong Bunda jangan sampai mempreser aspek kognitif. Karena anak-anak itu berkembang ya 6 aspek tadi. Agama dan moral dikembangkan, sosial emosional dikembangkan, seninya, bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya. Itulah anak-anak kita. Jadi di tingkat RA, di tingkat BA itu bahasanya tidak pinter-pinteran baca tulis hitung, tetapi bagaimana anak-anak itu mulai bisa ya. Tugas perkembangan bahasanya anak usia 6 bulan itu kosakatanya seberapa sih? Itu ada. Fisik motoriknya itu bisa apa? Motorik kasarnya bisa apa? Motorik halusnya bisa apa? Itu ada, Bun. Kalau masalah tugas-tugas ini lebih banyak ke aspek perkembangan, kematangannya. Kalau kognitif itu nanti ketika anak-anak ini anak-anak ini sebenarnya pinter ya. Jadi di RA nanti tugas-tugas dari Bu As dan teman-teman itu ada tugas-tugas yang berhubungan dengan misalnya belajar kemandirian. Apa sih kemandirian anak di tingkat BA? Oh, anak-anak sudah mandiri, dia bisa menata bantalnya, bisa menata gulingnya, bisa menata alat mandinya, mengembalikan mainannya ke tempatnya. Itu sudah cukup sesungguhnya seperti itu. Oh, gimana sih hubungannya dengan sosial emosionalnya? Oh, anak-anak sudah mengerti peraturan di rumah. Nah, itu sebetulnya sudah bagus. Sehingga Bunda setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah nanti malam bisa tidur pulas. Ya. Kalau ada tugas-tugas dari Bu As, santai. Wong sekarang penting anak saya bahagia, saya juga bisa mengelola emosi saya, jadi tidak sampai mikir tugas-tugas dari harus tuh 2, akhirnya Bunda, terus kalau nggak bisa tidur nanti badan ini loh, timbangannya nanti ditimbang karo Bu As itu berkurang loh nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Bunda Lukman ya, jadi DPA ini dukungan psikologi awal itu perlu dipahami karena bagaimana bisa masuk ke dunia anak-anak, bisa membagi, oh yang situasi sulit itu saya kok, bukan anak kok, itu bisa menempatkan. Sebetulnya ini masalah saya harus bisa mengelola gitu loh. Oh ini masalah anak saya harus bisa mensupport, bisa memberikan dukungan-dukungan kepada anak saya sesuai dengan usianya. Insya Allah seperti itu, Bu. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Sami-sami. Ya. Jadi Mama Papa, alhamdulillah 3 pertanyaan tadi sudah ditanggapin dan perlu kami informasikan bahwa insya Allah nanti ke depan untuk menunjang pembelajaran membaca dan calistungnya anak-anak, insya Allah kami akan meluncing media pembelajaran membaca tapi melalui video. Jadi nanti biar anak-anak bisa lebih santai, lebih enak dalam belajar terutama membaca, terutama ini yang TKB ya, yang sebentar lagi akan dipersiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Sedikit saya kasih gambaran Mama biar nanti bisa tahu ya. Tadi kebetulan videonya ini enggak tahu masih belum bisa ada suara, tapi saya akan sedikit menampilkan apa saja yang sudah kami persiapkan untuk anak-anak. Jadi ini termasuk berbagai macam kegiatan, saya narasi aja ya. Jadi ini berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak di rumah bersama Mama Papa. Dan di situ kami guru juga menyampaikan aspek apa yang di situ yang pengen kami kembangkan. Jadi biar Mama, Papa di rumah juga di rumah bisa sambung. Oh, ini yang ingin dikembangkan di anak-anak seperti itu. Dan untuk menunjang pembelajaran di rumah, Mama Papa
Ada berbagai upaya inovasi pembelajaran yang telah kami lakukan. Di antaranya yang pertama, kami sebisa mungkin bagaimana terhubung dengan anak-anak secara virtual ya, yang alhamdulillah beberapa minggu ini sudah kita lakukan dengan durasi 1 untuk mengaji, 1 untuk pembelajaran sentranya. Seperti itu. Ini gambaran ketika Bapak Ibu guru melakukan Zoom ya dengan anak-anak biar terhubung secara emosi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang berikutnya, Mama, Papa, Pak Muni juga, ya. Jadi ini kemarin kami juga sempat memperkenalkan bagaimana anggota sekolah bisa kami munculkan biar anak-anak juga kenal dengan video pembelajaran yang sudah kami share ke Mama, Papa di rumah. Nah, ini salah satunya untuk pengenalan. Selanjutnya, nanti yang insya Allah untuk pembelajaran plus atau pembelajaran keagamaan, ya. Alhamdulillah selama ini kami memberikan bantuan rekaman dan perlu dipahami untuk mama papa itu untuk bantuan, jadi tidak harus kayak jenengan mengajarkan langsung ke anak-anak, cukup didengarkan, malah biasanya anak-anak lebih enjoy seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Murni. Nah, untuk yang berikutnya yang akan segera kami launchingkan yaitu pembuatan media pengenalan keaksaraan. Nanti akan kami buat media pembelajaran digital yang nanti diiringi dengan video yang sudah kami sesuaikan dengan buku panduan terkait masalah pengenalan keaksaraan. Yang insya Allah nanti akan kami launching dan akan semoga bisa membantu mama papa untuk belajar mendampingi anak-anak membaca di rumah. Ini contohnya ya dari buku medianya akan berupa kami digitalkan seperti ini dan nanti akan kami tunjang yang sinkron dengan videonya. Jadi anak-anak tinggal memperhatikan video bagaimana mengenal aksara, bunyi vokal dan lain sebagainya yang diiringi dengan konkret benda. Jadi anak-anak langsung bisa konkret. Seperti itu insya Allah. Dan selanjutnya selain untuk pengenalan membaca, nanti di tiap tema kami juga menggunakan media video seperti itu ya, biar anak-anak bisa terantarkan apa sih tema yang untuk minggu ini. Ini contohnya kemarin kita Malang Kota Indah, saya menyiapkan video bagaimana ilustrasi Malang biar mereka di rumah bisa membayangkan, oh Malang itu seperti ini, ada narasi dari Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru yang sudah kami siapkan, seperti itu. Jadi ditunggu insya Allah Mama Papa nggih untuk media pembelajaran Ayo Membaca, insya Allah akan kami segera launching, ini masih proses penggarapan, seperti itu. Ya, nampaknya waktunya sudah melebihi 19 menit yang harusnya sampai jam 11. Ini jam 11 lebih 19. Semoga hari ini bisa ditangkap materinya dengan baik, bisa memberikan pemahaman lagi kepada kami para guru-guru, kepada mama papa di rumah, sehingga nanti pembelajaran ke depan bisa lebih nyaman, bisa lebih sinkron. Ya, terutama nanti boleh closing Tat? Ya, oke, siap. Boleh closing setelah ini saya? Oke, ya silakan Pak Murni. Mau closing dulu, kami beri kesempatan. Silakan, saya kembalikan ke Pak Murni. Baik. Videonya bisa ditampakkan dulu Pak, biar kami bisa melihat. Kok aneh gitu loh kalau dengar suara nggak ada enggak. Iya, jadi penampakan ya. Iya, oke. Nah, pada ayah bunda semua ya. Yang pertama, kita sebagai orang tua itu diberikan amanah oleh Allah ketika kita memiliki putra, dan marilah kita terima lahir batin dengan keikhlasan kita sebagai orang tua yang akan mengantarkan putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah cerdas, berkarakter mulia, dan insya Allah akan bersama ayah bundanya masuk surganya Allah. Karena itu penanaman akidah, pembiasaan ibadah kepada anak-anak kita termasuk dorongan, pantauan, membiasakan akhlakul karimah itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalaupun kita serahkan kepada lembaga pendidikan, itu bukan berarti kita lepas, tetapi sinergi antara orang tua dan lembaga pendidikan itu mutlak dibutuhkan. Insya Allah kalau hati orang tua dan hati guru-gurunya di madrasah itu
satu klik. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan putra-putri kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Yang kedua, kepada ayah bunda yang barangkali karena begitu banyak kesibukan, kita seringkali mengalami masa-masa sulit dan kondisi sekarang memicu kesulitan-kesulitan itu. Tetapi ayolah kita kelola emosi kita sebagai orang tua agar anak-anak kita tetap nyaman berada di keluarga kita dan mereka merasa diterima dan mereka bisa tumbuh kembang secara optimal. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya dan sekaligus mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan itu ada hal-hal yang kurang berkenan ya, atau barangkali tidak bisa ditangkap, dimengerti dengan baik, itu berarti karena keterbatasan saya. Yang paling akhir saya suka buat pantun, burung cendrawasih, burung kepodang, terbang indah, tinggi sekali. Jika masih berumur panjang, semoga kita jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Haji Abdul Mughni SAG MPD atas segala pencerahannya. Semoga nanti bisa ke depan kita bisa lebih sedikit berbenah untuk lebih baik dan lebih baik lagi, baik dari sisi sekolah maupun dari pihak orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Oke, untuk mama papa terima kasih sekali kami sampaikan atas partisipasi kehadirannya hari ini meskipun hanya via daring seperti itu ya. Semoga tidak mengurangi ghirah kita dalam menuntut ilmu, ghirah kita dalam mencari pemahaman-pemahaman baru terkait masalah pendampingan anak-anak di rumah. Insya Allah hari ini adalah webinar sesi pertama. Jika tadi ada sedikit kendala-kendala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili panitia dan sekolah. Untuk mama papa, nanti sebelum live ya, silakan mengisi daftar hadirnya di chat ya. Tadi sudah banyak yang mengisi, bagi yang belum, silakan tulis nama, garis miring nama Ananda, dan garis miring kelasnya. Biar nanti bisa kami dokumentasikan sebagai daftar hadir. Seperti itu. Nah, baik, nampaknya sudah selesai acara webinar sesi pertama kita hari ini, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada para pemateri, para tamu undangan, dan mama papa, serta salam kangen cinta kami kepada anak-anak di rumah. Coba silakan dinyalakan mikrofonnya, saya ingin menyapa anak-anak dan dengar suara anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua di rumah ya. Kangen kami dari Bapak Ibu di sekolah. Insya Allah. Sekali lagi bermain dengan mama. Segera kepala sekolah. Iya, juga luar biasa ya. Halo.
Alhamdulillah Pak Muni dengan golongan bapak-bapak yang hadir juga. Ini bapaknya mana? Bapaknya ini. Kok ibu ini ya? Saya Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. ada juga bapaknya Sonia. Nah, Ini papa hebat ini, papa ayah Oh, hebat yang ini. dipanggil Masya tadi. Allah. Bapak Ustaz. Bapaknya Sonia. Benar, tapi tidak ada. Mirza. Tiba-tiba hilang ya. Bapaknya Adi. Ada Pak Kimer. Pak Doni. Bapak hebat apresiasi. Pak Doni. Alhamdulillah. Ada juga Bapak siapa ini ya? Bapak Cinta. Seneng ya. Iya. Jadi kok hilang ya? Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, alhamdulillah nampaknya semuanya akan melanjutkan di lain kesempatan ya, karena waktunya sudah melebihi. Dan guru semuanya kangen sekali ya, anak-anak semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah memberikan ilmu kepada kami. Insyaallah akan dilanjutkan di sesinya yang kedua nanti sampai jumpa. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.